Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-hadirun wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, serta seluruh jamaah salat subuh yang sama berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syukur yang setinggi-tingginya, karena kita masih diberikan kesempatan untuk terus beribadah, menjalankan kebaikan-kebaikan sampai pada penghujung bulan Ramadan. Dan Alhamdulillah, sekarang kita berada pada hari Jumat, hari terbaik dalam pekanannya, dan bulan Ramadan, bulan terbaik dalam sebulannya, terkumpul pada satu malam. Dan Alhamdulillah juga kita telah mendengarkan dari Imam surah As-Sajadah, yang mana surah As-Sajadah ini salah satu surah yang disunnahkan untuk kita dibacakan oleh imam pada setiap sholat subuh. Hadirin jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin menceritakan sebuah hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sa'ala as-sahabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ahabbil a'mali ila Allah jalla wa ala. Adalah para sahabat datang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah. Fa'ajabahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita pun menjawab bahwasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Kemudian sahabat ini kembali bertanya, summa ayyun, apalagi setelahnya yang paling mulia wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Hari jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, begitu banyak manusia yang berlomba-lomba dalam berbagai jenis kebaikan-kebaikan. Di antaranya adalah menuntut ilmu agama, melaksanakan salat, berpuasa, bersedekah, berhaji, dan berumrah. Namun tidak sedikit di antara manusia yang melalaikan atau mengabaikan satu amalan yang padahal pahalanya sangat besar di sisi Allah Ta'ala, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Karena besarnya pahala berbakti kepada kedua orang tua, sampai-sampai Allah menjadikan perkara berbakti kepada kedua orang tua perkara paling terpenting dalam agama ini setelah mentauhidkan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah telah menggariskan, janganlah kalian menyembah Allah kecuali Allah, dan berbaktilah kepada kedua orang tua kalian. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, dalam ayat yang lain Allah Ta'ala juga berfirman tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Anishkurli wa liwalidayya. Pertama-tama kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan kita, yang telah menciptakan kedua orang tua kita. Dan orang tua kita ini adalah makhluk yang paling menyayangi kita di atas permukaan bumi ini. Setelah itu kita diperintahkan untuk bersyukur kepada kedua orang tua kita. Mengapa hadirin sekalian? Karena kedua orang tua inilah yang menjadi penyebab keberadaan kita di atas permukaan bumi ini setelah taufik dari Allah Ta'ala. Karenanya dari ayat ini menyiratkan kepada kita, seburuk-buruk apapun kedua orang tua kita, maka kita tetap wajib untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, karena mereka menjadi penyebab keberadaan kita. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kehilangan ayahnya pada saat masih berada dalam kandungan, dan ibunya meninggalkannya pada saat usia 5 atau 6 tahun.
Ketika Rasulullah tumbuh dewasa, menjadi sosok laki-laki yang tegar dan kuat, ternyata Rasulullah pun juga sama seperti kita, merindukan belayan dan sentuhan kasih daripada kedua orang tuanya. Sampai-sampai Nabi meminta izin kepada Allah untuk menziarahi kuburan kedua orang tuanya. Sesampainya di hadapan kuburan kedua orang tuanya, ternyata Rasulullah tidak mampu menahan tangisnya dan berdoa kepada Allah agar diampuni dosa-dosa kedua orang tuanya. Hanya saja hadirin sekalian, kedua orang tua Rasulullah tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya hadirin sekalian yang dimuliakan Allah ta'ala, dalam riwayat yang lain juga, pernah suatu ketika setelah perang, Rasulullah berada dalam kemenangan beserta para sahabatnya. Dari jauh nampak wanita tua yang sudah membungkuk dan semakin mendekat ke arah Nabi. Ketika Nabi menyadarinya, sesegera mungkin Nabi menghamparkan tikar dan menggendong wanita tua itu dan mendudukkannya di atas tikar sembari memberikan kepadanya segelas air susu. Para sahabat keheranan bertanya-tanya, siapa gerangan wanita yang sangat dimuliakan oleh Nabi itu? Ternyata setelah ditelusuri, wanita tua itu adalah ibu susuannya. Coba bayangkan hadirin sekalian, kepada ibu susuannya saja Nabi sangat menghargai dan menghormatinya dengan penghormatan yang luar biasa. Bahkan kita tidak pernah melakukan itu kepada ibu kandung kita. Nah, bagaimana jika seandainya ibu kandung Rasulullah masih hidup? Pasti Rasulullah akan memperlakukannya dengan perlakuan yang jauh lebih istimewa. Karenanya disebutkan ada sebuah sahabat yang hendak berperang bersama Nabi dalam perang Tabuk. Namun sahabat ini menceritakan unek-uneknya kepada Nabi. Dia mengatakan, wahai Nabi, saya ingin berjihad bersamamu, tapi ada yang mengganjal hatiku. Saya meninggalkan rumahku, sementara kedua orang tuaku menangisi kepergianku. Maka apa kata Nabi? Irji ilaihima wa adhikhuma kama abkaitahuma. Pulanglah engkau kepada mereka berdua, buat mereka tertawa sebagaimana tadi engkau membuat mereka berdua menangis. Rasulullah tidak ingin jikalau kedua orang tua kita menangis walaupun kita melakukan kebaikan-kebaikan. Karenanya dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Kalau kedua orang tua kita sudah menua, sudah lemah, bahkan sudah pikun, maka haram bagi kita mengucapkan kata uff. Dalam bahasa kita mengucapkan kata ah. Mengucapkan kata ah sebagai sangdahan saja, ini dilarang dalam agama kita. Apatah lagi jika kita membentaknya, mengucapkan kata-kata yang kasar kepada kedua mereka, atau bahkan membuat mereka berdua menangis karena kekecewaannya kepada kita. Dalam riwayat yang lain, ada salah seorang tabi'in yang bernama Uwais bin Amir Al-Qarni. Sebenarnya tabi'in ini bisa menjadi sahabat karena sudah beriman ketika Rasulullah masih hidup. Namun yang kurang darinya tidak sempat berjumpa dengan Nabi untuk berbaiat, sehingga kemudian Rasulullah wafat dan dia tidak sempat berjumpa dengan Nabi. Ternyata ketika Nabi masih hidup, Allah sudah mengilhamkan kepada Nabi bahwa ada hamba Allah yang ingin berjumpa denganmu, namun terhalangi untuk berbaiat karena tidak ingin meninggalkan ibunya yang sementara sakit keras. Maka kemudian Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya sebelum wafat dengan mengatakan, sebisa mungkin seumur hidup kalian berjumpa dengan seorang laki-laki yang bernama Uwais bin Amir Al-Qarni, karena laki-laki ini sangat dikabulkan doanya oleh Allah, tidak pernah ditolak doanya oleh Allah. Apa yang menyebabkan doanya dikabulkan oleh Allah? Karena dia sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Kita mungkin pernah merenung, sering berdoa, tapi doa kita jarang dikabulkan, bahkan tidak dikabulkan. Maka yang menjadi perenungan bagi kita, coba lihat pada diri kita. Jangan sampai hubungan dengan kedua orang tua kita tidak baik, sehingga menjadi penyebab doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karenanya seorang penuntut ilmu agama semakin tinggi ilmunya, maka semakin besar penghormatannya kepada kedua orang tua. Dikisahkan ada seorang sahabat yang bernama Shuraih bin Haywah rahimahullah. Ketika dia sementara membawakan ta'lim, dihadiri oleh ribuan murid-muridnya, ribuan penuntut ilmu agama yang ingin mengambil manfaat daripada beliau. Tiba-tiba di salah satu pintu datang wanita tua yang tidak lain adalah ibunya, berteriak kepadanya di hadapan murid-muridnya sembari berkata, "Wahai Haywah, berdirilah engkau, berikan makan kepada anak-anak ayam kita." Apa yang dilakukan Haywah sementara dia di hadapan murid-muridnya? Ditinggalkan itu majelis. Dia memberikan anak-anak ayamnya milik ibunya, setelah itu dia kembali kepada majelisnya. Dalam riwayat yang lain dikisahkan ada seorang anak laki-laki yang sejak kecil bercita-cita untuk menghajikan kedua orang tuanya. Namun qadarullah, ibunya telah wafat duluan. Yang tersisa hanyalah ayahnya. Itu pun ayahnya sudah sangat sepuh. Nanti pada saat ayahnya sepuh, baru dia berkesempatan untuk menghajikan ayahnya. Maka diantarnyalah ayahnya menuju kota suci. Menjelang kota Mekah, di atas kereta tiba-tiba sang ayah mengatakan kepada anaknya, "Wahai anakku, ayah hendak membuang hajat." Maka sang anak menghentikan kereta itu dan menggendong ayahnya, karena ayahnya sudah tidak bisa lagi berjalan. Digendongnya ayahnya dengan jarak yang jauh, kemudian dicarikan tempat agar ayahnya bisa membuang hajat. Setelah ayahnya membuang hajat, dibersihkannya lah kotoran-kotoran dari dubur ayahnya, sebagaimana orang tuanya dulu membersihkan kotoran-kotorannya. Setelah itu digendongnya kembali ayahnya. Dia berlari menuju kereta yang menunggunya. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba bapaknya menangis. Kemudian sang anak berkata, "Wahai ayah, apa gerangan yang membuatmu menangis?" Maka sang anak melanjutkan, "Bebanmu tidak berat wahai ayah, kita ini ringan, dan saya ini adalah anak kandungmu." Maka sang ayah mengatakan, "Bukan itu wahai anakku, tempat ini sangat bersejarah bagiku. Dulu ketika saya masih muda sepertimu, disinilah dulu saya menggendong ayah. Dan pada hari ini saya sendiri digendong oleh anak kandungku." Coba bayangkan hari ini sekalian, alangkah baik Allah membalas seorang anak yang dahulunya berbakti kepada kedua orang tuanya. Ketika dia sudah tua, tidak berdaya, maka giliran anaknya lah yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Renungkan firman Allah Ta'ala, "Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan." Tidaklah kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, kecuali anak-anaknya kita akan berbuat baik kepada kita. Dan coba renungkan, kalau kita berbuat buruk kepada kedua orang tua kita, tidak menutup kemungkinan perlakuan anak kita nanti akan lebih buruk kepada kita pada saat kita tidak berdaya lagi. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kama tadinu tudan," engkau akan diperlakukan sebagaimana engkau memperlakukan. Menurut data hari ini sekalian, ini data yang sangat miris. Sekarang jumlah penghuni panti jompo semakin meningkat. Berarti semakin banyak anak-anak yang menelantarkan kedua orang tuanya. Tidakkah pernah kita mendengar surga itu berada di bawah telapak kaki orang tua kita? Banyak orang pergi merantau mencari emas. Banyak orang melakukan ibadah-ibadah mulia, tapi dia tidak sadar emas itu berada di rumahnya. Dia tidak sadar kalau surga itu berada di bawah telapak kaki kedua orang tuanya. Karenanya hadirin sekalian, di antara hikmah mudik, salah satu tujuannya adalah untuk kita mencium kedua tangan kedua orang tua kita, untuk kita membuat orang tua kita tidak terlalu rindu kepada kita. Kenapa kita senang mudik hadirin sekalian? Karena kita senang berkumpul dengan orang-orang yang kita sayangi. Pertanyaannya hadirin sekalian, tidak maukah kita berkumpul dengan orang yang kita sayangi, yang mana hari itu tidak ada lagi perpisahan setelahnya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir hadirin sekalian, bagaimana dengan kita yang sudah kehilangan kedua orang tua kita? Apakah surga itu sudah tertutup buat kita? Ternyata tidak hadirin sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata al-insan
in qata'a anhu 'amaluhu illa min salas. Kalau manusia itu mati, terputuslah semua amalan-amalannya kecuali 3. Salah satu amalan yang tidak akan pernah terputus, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Setelah orang tuanya meninggal, masih ada anak yang senantiasa mendoakan kebaikan-kebaikan untuknya. Karenanya hadirin sekalian, kasihan orang tua kita jikalau jauh dari agama, dan kita sebagai anak-anaknya tidak ada yang dekat dengan agama. Siapa yang akan mendoakan kebaikan untuk kedua orang tua kita? Dikisahkan ada orang tua yang jauh dari agama, namun keluarga daripada orang tua ini bahagia melihat anak orang tua ini dekat dengan agama. Berarti masih ada yang mendoakan kebaikan-kebaikan untuk kedua orang tuanya sepeninggalnya. Adalah sahabat yang mulia Abdullah bin Zubair mengatakan, mata abi haunan, ayahku wafat 1 tahun yang lalu, dan selama 1 tahun ini tidak ada satupun doaku kepada Allah kecuali agar ayahku dimasukkan ke dalam surga dan diampuni dosa-dosanya. Karena marilah kita memohon kepada Allah Ta'ala, semoga Allah mengumpulkan kita bersama kedua orang tua, keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita, dan orang-orang yang kita sayangi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.